Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putih Helgalita Tahira dengan NPMC 1 C019087 dari kelas 5C Prodi Akuntansi dari Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 karya Dwi Martani. Nah, pada kesempatan lebih spesifiknya, kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bab 5, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak dalam perihal persediaan dan jasa. Nah, ngomong-ngomong tentang transaksi induk dan anak, transaksi entitas induk dan entitas anak itu udah pasti banget terjadi. Kenapa pasti terjadi? Eh, karena bisa memiliki beberapa alasan. Misalkan ya, perusahaan entitas induk ingin meningkatkan angka penjualannya. Nah, gimana cara meningkatkan angka penjualannya? Itu dengan menjual barangnya ke entitas anak, yang mana pasti tentulah ya dibeli sama entitas anak itu gitu. Nah, tapi transaksi ini itu tuh tidak bisa dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi meski transaksi ini tetap dicatat dalam buku induk sebagai penjualan dan pembelian. Tapi di buku PT anaknya sendiri atau entitas anaknya sendiri. Nah, sehingga waktu penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam neraca satu penjualan yang ada di PT si induknya ini itu termasuk penjualan pada PT anak. Kemudian persediaan yang dilaporkan PT anak jika PT anak menggunakan metode perpetual, itu jika pun itu anak itu menggunakan metode perpetual. Hal ini termasuk dalam persediaan yang diperoleh oleh PTP. Nah, pada saat penyusunan laporan keuangan, konsolidasi itu akan dieliminasi. Nah, dalam hubungan transaksi induk dan anak ini biasanya disebut dengan hubungan istimewa. Eh, kenapa kenapa sih nggak dicatat gitu loh? Soalnya dalam transaksi itu tuh sama aja kayak jual barang itu kepada dirinya sendiri. Soalnya kan entitas anak itu punya dia juga. Atau contoh sederhananya gini, saya memiliki seorang anak misalkan ya. Saya setiap hari memberikan dia jajan terus misalkan. Nah, jajan itu mungkin beberapa ada yang dia tabung. Nah, dari uang jajan yang dia tabung itu ketika saya ulang tahun, tentu anak saya akan memberikan saya sebuah kado. Nah, kado yang saya terima itu seperti menjual dengan diri saya sendiri. Saya memberikan anak saya uang dan itu kembali lagi kepada saya gitu loh. Nah, itu maksud dari menjual daripada diri sendiri. Nah, terus PT anak itu juga bisa apa namanya? Bisa PT anak itu baru bisa mengakui penjualan pembelian itu ketika barang yang dia jadi kan misalkan barang yang diterima dari PT induk itu adalah berupa sebuah persediaan ya. Jadi waktu di PT anaknya itu ketika persediaan dia itu udah kejual ke perusahaan lainnya atau ke perusahaan non afiliasi lainnya, nah itu baru bisa diakui. Nah, cuman ketika dia bertransaksi dengan induk itu tidak bisa diakui. Nah, jadi sedikit menjelaskan lagi ya, pengertian dari laporan jadi, laporan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan, termasuk arus kas dari satu kelompok usaha yang bergabung menjadi satu entitas tunggal. Jadi laporan konsolidasian itu jadi laporan konsolidasi itu bersih tentang laporan keuangan perusahaan induk dan juga laporan keuangan anak. Jadi apa sih konsolidasian itu, maksudnya digimanain sih kok diulang-ulang terus? Jadi konsolidasi itu seluruhnya gitu loh, buku buku keuangan dari perusahaan induk juga anak tuh digabung di situ. Nah, transaksi induk anak ini tuh juga ada dibagi jadi dua. Yang pertama adalah transaksi hulu atau downstream, yang mana transaksi dari induk ya atau yang menjual atau memberikan fasilitas kredit ke anak, atau yang kedua adalah transaksi hilir atau upstream. Nah, pada transaksi ini itu kebalikan dari transaksi hulu, yaitu transaksi dari anak yang menjual atau memberikan fasilitas kredit ke induknya. Nah, contoh dari transaksi hulu atau downstream ini adalah ketika induk menjual barang dagangannya kepada anak.
atau menjual aset tetap kepada induk, menerbitkan obligasi yang dibeli oleh dibeli oleh bank ya. Terus ada juga contoh dari hilir. Hilir tuh upstream atau upstream ya bahasa Inggrisnya mungkin ya. Nah, di sana tuh anak memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada induk hilir. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita ingat aja, kalau hulu itu kan kalau misalkan sungai, sungai itu kan ada hulur ya hilir. Nah, kalau hulu itu kan turun ke bawah, berarti isi induk yang menjual ke anak. Sedangkan kalau hilir itu kan berarti hilir sungai itu kan berarti dari anak ke induk. Nah, sepertilah cara membedakan upstream dan downstream atau hulu, transaksi hulu dan hilir. Baiklah, lanjut yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, jual beli anak induk atau transaksi anak induk itu tadi itu adalah salah satu contoh dari transaksi antar entitas satu kelompok usaha. Nah, transaksi ini tuh memiliki pasti akan memunculkan keuntungan atau kerugian. Soalnya nggak mungkin kan itu untung-untung terus, pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, keuntungan kerugian yang muncul tadi akan ada yang dikatakan sudah terrealisasi dan yang belum terrealisasi. Nah, pertanyaannya, kapan keuntungan atau kerugian dikatakan telah terrealisasi? Jawabannya itu ketika barang dagang jual dari PT Induk kepada PT Anak itu yang dalam periode yang sama itu sudah terjual oleh PT Anak ke perusahaan afiliasi yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi. Berarti ketika si induk menjual barangnya ke si anak, lalu dari si anak ini baru dijualnya lain ke perusahaan lainnya yang bukan terhubung antara ibu dan transaksi induk dan anak ini. Nah, barulah disitulah baru dikatakan dengan keuntungan atau kerugian yang telah terrealisasi. Lalu bagaimana kalau yang belum terrealisasi nantinya? Nah, untuk yang belum terrealisasi nantinya, maka perusahaan induk perlu membuat jurnal eliminasi untuk menangguhkan keuntungan atau kerugian tersebut. Nah, terus dampak terhadap jurnal eliminasinya. Nah, dampak terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaannya pada akhir periode ketika seluruh persediaan yang telah diperoleh sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi tadi. Nah, pada periode yang sama dengan periode yang dibuat untuk menghapus periode yang diperolehnya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus penjualan atau beban penjualan atau HPP gitu ya. Nah, misalnya pada tahun 2019 nih ya, PT Induk menjual barang dagang ke PT Anak. Penjualan itu nilainya adalah 20 juta. HPP di atas barang tersebut ketika Induk menjual kepada Anak itu 15 juta, kemudian setelah barang itu dibeli oleh PT Anak, maka di tahun yang sama yaitu tahun 2019, semua persediaan tadi telah dijual ke PT Anak ke perusahaan dan afiliasi lain seharga 25 juta. Maka PT Induk akan mencatat penjualan senilai 20 juta, HPP yang dicatat oleh PT Induk senilai 15 juta, kemudian HPP yang dicatat oleh Anak adalah 20 juta karena PT Anak membeli dari PT Induk itu sebesar 20 juta ya. Kemudian, penjualan dari transaksi itu boleh timbul di laporan keuangan konsolidasi, yaitu penjualan pada harga 25 juta. Kemudian, HPP yang akan timbul di laporan konsolidasi adalah HPP dengan nilai 15 juta, karena HPP itu diperoleh ketika PT Induk menerima barang dari perusahaan non-afiliasi. Kemudian, penjualan yang diakui oleh PT Induk kepada PT Anak senilai 20 juta tadi itu akan dilunasi oleh dan tidak akan timbul dalam laporan keuangan konsolidasian, dan HPP yang dicatat di buku PT senilai 20 juta juga dan dieliminasi karena merupakan sebuah transaksi yang tidak boleh muncul di laporan konsolidasiannya. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.